Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Alhamdulillah, semoga sahabat-sahabat yang menonton video ini dipanjangkan umurnya, ceria selalu, dimurahkan rezekinya, dikurniakan kesehatan yang baik, ditetapkan iman, serta mendapat keberkatan dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, bertemu lagi dengan channel Amir Putra, channel yang sentiasa mengulas budaya-budaya, kultur shock, kemajuan-kemajuan terkini, info-info terkini, dan isu-isu semasa yang ada di Malaysia dan Indonesia. Dan Alhamdulillah, pada video kali ini saya ingin reaction sebuah video yang sangat viral di TikTok, di mana salah satu ustaz tersohor dari Indonesia yaitu Ustaz Das'ad Latif. Ustaz Das'ad Latif ini adalah ustaz yang pernah datang juga berceramah ke Malaysia, tetapi bukan di Semenanjung, melainkan di negeri Sabah, di Tawau dan di Sandakan. Untuk sahabat-sahabat yang mau lihat, mau tengok video lengkapnya atau video panjangnya, cari saja di YouTube Ustaz Das'ad Latif di Malaysia. Akan keluarlah ceramah-ceramah beliau di saat berada di Malaysia. Ustaz Das'ad Latif ni pun adalah sahabat daripada Ustaz Abdul Somad. Tetapi ya, Ustaz Abdul Somad kan dia orang Melayu, jadi selalu datang ceramah dekat Semenanjung sinilah. Kalau Ustaz Das'ad Latif ni pula adalah orang Bugis, di mana di Sabah pula banyak orang Bugis, seperti di Tawau, di Sandakan. Banyak orang Bugis di sana, bukan sahaja Bugis Malaysia, tapi Bugis Indonesia pun banyak di sana. Jadi kadang-kadang dijemput untuk buat ceramah di sana lah, di Sabah, di Tawau dan Sandakan. Dan beliau pun terkejut, beliau pun terharu, beliau pun akui pendidikan, peruntukan pendidikan di Malaysia jauh lebih baik dibanding negara kita, Indonesia. Itu adalah pengakuan dari beliau. Dia adalah seorang ustaz, jadi tidak mungkin cakap, tidak mungkin buat ceramah tausiah yang tidak betul kan. Jadi itulah kenyataan yang nampak dia perbezaannya Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan. Dan sahabat-sahabat, sebelum kita reaction videonya, dengar sama-sama videonya daripada Ustaz Das'ad Latif. Saya mohon tekan dulu ya subscribe-nya, like dan komen serta share di sahabat di media-media sosial yang lainnya ya, supaya channel ini lebih maju dan bisa berkembang dan lebih semangat lagi untuk mengupload video-video yang menarik lah, video-video yang baik lah untuk ditonton untuk masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Dan ini dia kata Ustaz tersohor daripada Indonesia tentang peruntukan pendidikan di Malaysia. Kenapa Malaysia sama-sama kita star, sama-sama Melayu, kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok. Ini dulu yang penting. Ya, jadi sholat ikhlas, mengajar harus ada fee. Kenapa bisa Ustaz? Mau kita peningkatan kualitas, mau kita belajar. Maka Malaysia setingkat profesor rektor UNM
Itu gajinya kalau di Malaysia saya pernah tanya-tanya, uang Indonesia di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Kipas-kipas orang kalau 1 bulan 100 juta bisa 2 istri. Umpama. Ini ibu sensitif sekali. Umpama gini. Coba nonton tersinggung. Oh sahabatku, itulah pernyataan daripada Ustaz Nas'ad Atib, Ustaz tersohor di Indonesia yang pernah datang ke Malaysia berceramah tentang pendidikan. Pendidikan Malaysia ni dengan pendidikan di Indonesia. Memang daripada pernyataan beliau, dia kata memang beza, memang jauh beza dengan pendidikan, peruntukan pendidikan di Malaysia dan Indonesia. Dan guys, saya pun ada pengalaman lah ni daripada di estate. Saya pernah pergi estate di Lahadatu, namanya dia Timora Estate dan Pertasa Estate. Dan saya sangat terkejut sebab di sana kebanyakannya adalah warga asing dari Indonesia dan Timor Leste, Flores. Dan saya terkejut waktu saya di estate tu, berada di estate tu, saya terkejut sebab yang orang Malaysia ni memang sedikit lah. Yang orang Malaysia tu cuma mister, mandor dan tuan. Itu sejalan orang Malaysia. Tapi kebajikan pendidikan di sana pun terjaga. Di mana setiap hari bila hari sekolah tu ada bas sekolah masuk guys. Van sekolah lah. Bas sekolah. Setiap hari bila hari sekolah tu setiap hari ada masuk. Ambil yang orang-orang mau pergi sekolah lah. Itu satu kebijakan lah. Kalau di Malaysia, di Semenanjung ni memang tak heran lah sebab ni bandar kan. Tapi yang bikin shock tu di estate guys. Di estate kita tahulah estate tu macam mana. Itu kebun saja yang banyak, kebun kelapa sawit. Rumah pun jarang. Nah, tetapi kebijakan pendidikan sekolah tidak diabaikan, tidak ditinggalkan. Wah, saya sangat salut. Saya ingat masa sekolah saya dulu. Sekolah saya juga agak jauh dari rumah lah. Bas sekolah. Bas sekolah tak ada dekat Indonesia tempat saya. Saya tak tahu lah kalau negeri lain, provinsi lain. Kalau di tempat saya tak ada. Masa tu jadual sekolah sampai jam 1.30 PM. Jadual sekolah baru balik dari sekolah lah. Panas gila guys. Yang ada basikal, naik basikal lah. Yang saya dengan geng-geng saya tak ada basikal, motor lagi lah. Apa lagi? Jalan kaki guys. Tengah hari panas pukul 1. Gila. Kadang-kadang 20 minit, 30 minit jalan kaki dari sekolah baru sampai rumah. Kalau pagi tu kira okey sikit lah sebab cuaca sejuk lagi kan. Tapi kalau balik dari sekolah tu, panas gila. Tapi alhamdulillah. Sekarang ni aku tengok maju jugalah. Sebab aku tengok yang budak sekolah sekarang ni pun banyak sudah pakai motor, basikal. Jadi tak macam saya dulu sekolah lah. Time saya sekolah dulu tu 2000 berapa? 2005. Panas gila guys. Tapi itulah yang kebijakan daripada Malaysia ni sangat mengutamakan pendidikan baik di bandar maupun di estate ya. Saya berani cakap sebab saya pernah pergi estate di Sandakan di Lahadatu. Nama dia Estate Timora dan Pertasa Estate. Wah, memang jauh dari bandar lah guys. Tetapi tidak ada yang tertinggal daripada pendidikan. Lagipun di sana pendidikan untuk orang Indonesia pun ada kerjasama dengan Malaysia. Ada sekolahnya juga. Wah. Dan disediakan juga tapi mungkin itu bayar lah. Tapi untuk orang Malaysia saya tak pasti dia bayarkah atau tidak. Tetapi memang kebijakannya dijaga betul-betul. Siapa nak sekolah, baik kau tinggal di mana, di bandar kah, di estate kah, semuanya dijaga. Itulah sistem pendidikannya di Malaysia ini yang bikin maju lah. Karena memang dia pupuk, memang dia jaga dari awal hingga sekolah tinggi. Memang diutamakan. Jadi itulah salah satu kemudahan orang-orang Malaysia yang mau belajar lah, yang mau sekolah lah. Sebab
memang kemudahan ni sangat-sangat baiklah, sangat-sangat diutamakanlah dibanding di negara saya. Panjang pula cerita guys. Video pun sudah berada di penjudinya. Jadi kalau ada pernyataan saya yang kurang tepat, sahabat boleh komen ya, sahabat boleh perbetulkan ya di ruangan komen. Ya, itu sahajalah perkongsian pada hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.